Oke, mungkin tadi sudah sekilas ya bahas mengenai seberapa pengaruh sih agama terhadap kesehatan mental tadi sudah disampaikan mungkin oleh narasumber. Selanjutnya mungkin ke materi mengenai agama sebagai strategi coping mungkin. Silakan boleh Eh, diuraikan. Pertama, agama itu sebagai strategi coping tak jauh dan tak lebih jauh lagi seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya agama ini sangat mempunyai peran penting dalam kehidupan seseorang, juga dalam menjaga daripada mental kita gitu. Nah, ngomongin soal coping di sini tentu ngomongin kita bermindset bahwasanya segala bentuk permasalahan yang bisa menyerap atau menghancurkan mental kita itu bisa kita tuangkan, bisa kita tumpahkan ke dalam sebuah wadah yang dibilang agama gitu. Nah, dalam agama ini berupa salat sunnah, berupa salat hajat, berupa berdoa pun, berupa zikir pun itu menjadi sebuah yang mewadahi kita gitu, mewadahi kita untuk ya merefleksikan diri gitu, untuk memperbaiki daripada mental. Nah, coping ini sebetulnya wadah yang dimana mempunyai berupa-rupa ragam, bisa beribadah secara berdoa, bisa beribadah secara zikir, bisa beribadah secara sholat. Yang paling utama memperbaiki lingkungan sosial kita dengan orang lain, gitu. Yang disebut habluminanas, habluminanas. Jadi ada kesadaran dari sisi individu yang dimana sadar ketika permasalahan datang pada diri kita, kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada strategi coping ini gitu. Strategi coping ini. Nah, hal itu yang bisa dibahas dalam segi strategi coping. Ya, oke. Gitu. Ya, dan ternyata benar ya bahwa agama itu merupakan sebuah wadah untuk kita dalam apa ya, menjalankan aktivitas atau mental sehat dan maupun mental buruk. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya bahwa apa sih dampak positif dan dampak negatif agama ini bagi kehidupan atau maupun kesehatan mental itu mungkin. Pertama, karena tema dari kita habluminanas dan habluminallah, dampak daripada kita mempunyai mental yang sehat, tentu banyak sekali dampak. Tapi yang paling terpenting sebelum kita mencapai untuk menjadi manusia yang purna gitu, manusia yang insan kamil, terkadang dalam permasalahan lingkungan mahasiswa saja dulu ya, dimana seseorang itu pasti bisa kebilang banyak tekanan, entah dari tugas, entah dari masa depan, entah dari orang tua, ataupun dari segi logistik gitu ya. Dalam artian logistik, ya logistik gitu uang. Nah, terkadang mahasiswa ini tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu dikarenakan si mahasiswa tersebut itu belum selesai dengan dirinya. Nah, makanya ketika kita bermahasiswa, kita berekspresi sebetulnya. Kita bebas berekspresi, kita bebas mengeksplor segala hal, tetapi tekanan itu banyak. Makanya terjadilah bunuh diri, terjadilah ya dan lain-lain gitu ya. Karena tekanan banyak, padahal kita ada dalam satu kondisi atau lingkungan yang bebas sebetulnya, yang bebas. Nah, yang pertama itu kita itu belum selesai dengan diri kita. Nah, dampak daripada ketika kita selesai dengan diri kita, positif negatifnya tadi. Ketika dampak positifnya, kita itu bisa tahu apa hal-hal yang ada dalam kendali diri kita. Nah, ngomongin soal ini dibahas dalam bukunya Filosofi Teras, itu dalam filsafat gitu. Yang dicetuskan oleh Stoik, katanya kita tuh tidak punya kemampuan atas apa yang disampaikan orang lain gitu. Jadi orang yang menyampaikan gitu, orang yang berbicara itu tidak sadar sebetulnya apa yang ia bicarakan gitu. Sebetulnya itu.
Jadi kita tuh tidak punya kuasa atas apa yang orang lain bicarakan. Tidak punya kuasa atas atas apa yang orang lain lakukan kepada kita sebetulnya. Nah, jadi dampak positifnya itu ketika kita bisa selesai dengan diri kita, kita paham hal-hal mana saja yang memang di luar kendali kita. Nah, dampak negatifnya tentu kita akan overthinking. Kalau zaman mahasiswa tuh bahasanya apa ya? Bahasanya tuh anxiety gitu ya, anxiety. Mungkin itu saja. Oke, betul ya, dapat kita simpulkan bahwa dampak atau pengaruh agama bagi kesehatan mental pada mahasiswa ini sangat berpengaruh mungkin ya, yang dimana mahasiswa itu kebanyakan sibuk dalam menjalankan tugas, capek dalam mengerjakan tugas, dan di sanalah agama hadir sebagai solusi gitu, yang dimana ketika kita sibuk, ketika kita kecapean, kelelahan, ketika kita mengeluh, dan ternyata saat proses meditasi kita terhadap sang pencipta atau proses kita interaksi dengan sang pencipta, dan nanti kita akan terasa tenang. Jadi pada intinya kesehatan mental dan agama ini sangat berkaitan erat gitu, yang dimana mental yang bagus, mental yang sehat itu hadir karena pengaruh dari agama itu sendiri. Mungkin terima kasih. Siap. Closing statement dari saya, dari semua apa yang dibicarakan, pada intinya pembahasan kita itu ada di bentukan segitiga yang dimana mempunyai bagian masing-masing. Pertama itu ada ketenangan batin, di mana puncak tertinggi daripada kita mengenal diri kita, kita menyelesaikan daripada tugas kita sebagai umat Islam gitu ya, yang seharusnya kita lakukan, kita mendapatkan ketenangan batin. Nah, hal yang kedua itu ketika kita sudah mencapai titik spiritual kita dekat dengan Allah, dukungan sosial itu berdatangan kepada diri kita. Karena ada jiwa yang dimana mempunyai ketenangan batin dan bisa gitu mengejawantahkan, memberikan aura positif terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, kita itu bisa memaknai daripada hidup kita sendiri. Di mana seseorang tidak kehilangan jalannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk memaknai daripada hidupnya sendiri. Dan yang paling terakhir, relisiensi di mana seseorang ini bisa mengimplementasikan segala bentuk ketenangan batinnya, nilai spiritual dan lain-lainnya ke dalam masyarakat gitu. Ini itu saja. Terima kasih mungkin ya sudah hadir pada podcast kali ini. Semoga narasumber sehat-sehat selalu dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Gitu mungkin podcast dari kami. See you in the next video and bye-bye.